Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan Ibu Sri Utami. Hari ini Ibu akan membahas materi matematika wajib kelas 11, yaitu dengan judul materi program linier dengan KD 3.1, yaitu menjelaskan program linier, dua variabel dan metode penyelesaiannya dengan menggunakan masalah kontekstual. Nah, kalau di video sebelum-sebelumnya kita sudah membahas materi prasyarat, yaitu ada SPLDV atau sistem persamaan linear dua variabel dan SPTLDV sistem pertidaksamaan linear dua variabel. Kemudian ada juga model matematika. Kemudian minggu kemarin yang terakhir yaitu nilai optimum fungsi objektif. Itu artinya kita sudah sampai ke titik untuk menyelesaikan program linier. Nah, hari ini Ibu akan membahas langkah-langkah dalam menyelesaikan program linier. Jadi sebelum kita masuk ke soal, Ibu jelaskan dulu apa itu langkah-langkah dalam menyelesaikan program linier. Nah, ada beberapa. Yang pertama yaitu merancang model matematika. Nah, seperti yang sudah Ibu ajarkan, cara merancang model matematika itu seperti apa. Kemudian kita menggambar grafik sesuai dengan model matematika. Nah, kita menggambar grafik sesuai dengan model matematika. Berarti kita selesaikan dulu titik potong yang akan kita masukkan ke dalam grafik. Titik-titiknya apa saja seperti dalam materi SPTLDV yang sudah Ibu jelaskan. Kemudian yang ketiga yaitu menentukan titik pojok. Nah, hari ini dalam menyelesaikan program linier, Ibu menggunakan metode titik pojok. Makanya kita pakai titik pojok. Kemudian yang terakhir adalah kita menentukan nilai maksimum atau minimum. Nah, kita akan menentukan apa yang ditanya, nilai maksimum atau nilai minimumnya. Oke, langsung saja kita masuk ke soal dan pembahasan. Soalnya yaitu sebuah adonan roti basah dibuat dengan 2 kg tepung dan 2 kg gula. Sedangkan sebuah adonan roti kering dibuat menggunakan 1 kg tepung dan 2 kg gula. Ibu memiliki persediaan tepung sebanyak 6 kg dan gula sebanyak 10 kg. Setiap adonan kue basah dapat memberikan untung 75.000 dan setiap adonan kue kering dapat memberikan untung 60.000. Nah, berapakah banyak kombinasi adonan roti yang dapat dibuat untuk mendapatkan keuntungan maksimal? Nah, yang ditanya adalah berapa banyak kombinasi, berapa banyak nanti adonan roti yang dibuat untuk mendapatkan keuntungan yang maksimal. Jadi, kira-kira adonan roti basahnya berapa, adonan roti keringnya berapa agar mendapatkan keuntungan maksimal. Itu yang ditanya. Kemudian, langkah yang pertama untuk menyelesaikan, yang pertama adalah kita akan membuat dulu model matematika dari soal cerita di atas. Kita misalkan X adalah roti basah, kemudian Y adalah adonan roti kering. Secara ringkas, kebutuhan untuk mendapatkan roti basah dan roti kering dapat diberikan seperti tabel di bawah nih tabelnya. Jadi kita masukkan apa saja yang ada di soal, kita masukkan ke dalam tabel. Nah, di sini ada bahan, ada tepung, ada gula, ada roti basah, ada roti kering. Nah, ini sudah kita masukkan. Nah, di sini ada persediaannya, ada 6 kg tepung dan 10 kg gula. Nah, model matematikanya yang pertama yang ini 2x ditambah y, tandanya lebih kecil sama dengan 6. Kemudian di sini gulanya ada 2x tambah 2y lebih kecil sama dengan 10, atau jika diperkecil sama-sama kita bagi 2. Depannya x tambah y lebih kecil sama dengan 5. Nah, tandanya di sini lebih kecil sama dengan 5 karena persediaannya hanya ada 6 kg dan 10 kg. Oke. Dia tidak lebih dari itu. Selanjutnya kita buat model matematikanya. Kita dapat ya dari tabel itu ini. Ada X lebih besar sama dengan 0, artinya di sini adonan roti basahnya tidak boleh negatif ya. Karena lebih besar dari 0, kemudian Y-nya juga lebih besar dari 0. Kemudian pertidaksamaan yang pertama, kemudian ini pertidaksamaan kedua yang sudah diperkecil tadi. Kemudian kita lihat kembali soal yang diberikan. Fungsi tujuannya dapat diperoleh dari kalimat berikut.
Jika setiap adonan kue basah dapat memberikan untung Rp75.000 dan setiap adonan kering dapat memberikan untung Rp60.000, nah didapatlah fungsi tujuannya, yaitu memaksimalkan fungsi f, x, y, yaitu 75.000x ditambah 60.000y. Nah, kalau yang ini namanya fungsi kendala atau fungsi batasan. Kalau yang ini merupakan fungsi tujuan kita, yaitu atau fungsi objektif. Nah, di soal itu ada kalimat memaksimalkan. Oke. Selanjutnya, setelah itu kita menggambarkan daerah yang memenuhi sistem pertidaksamaan. Nah, kita menggambar grafik. Tapi sebelum kita menggambar grafik, tentu kita harus tahu dulu titik-titik yang akan dimasukkan ke dalam grafik. Nah, karena ada dua pertidaksamaan, kita harus menentukan titik potong masing-masing garis. Nah, ada dua pertidaksamaan, berarti kita pakai titik potong untuk pertidaksamaan yang pertama. Untuk pertidaksamaan yang pertama, yaitu ada 2x tambah y lebih kecil sama dengan 6, kita ubah menjadi sebuah persamaan. Kita ubah tandanya menjadi sama dengan. Kemudian titik potong untuk sumbu x, nilai y-nya yang sama dengan 0. Ingat, untuk sumbu x, y-nya sama dengan 0. Dimasukkanlah x-nya tetap, y-nya yang 0. Maka 2x sama dengan 6, maka x 6 dibagi 2 dapatnya 3. Dapatlah titik yang pertama, yaitu 3,0. Kemudian untuk titik potong sumbu y, maka nilai x-nya yang 0. Maka x-nya 0, y-nya sama dengan 6. Dapatlah titik yang kedua, yaitu 0,6. Nah, untuk persamaan pertidaksamaan yang pertama, titiknya ada 3,0 dan 0,6. Sekarang untuk titik potong pertidaksamaan yang kedua, yaitu x tambah y lebih kecil sama dengan 5. Kita ubah menjadi sama dengan, kemudian kita cari titik potong sumbu x, nilai y-nya yang 0, maka x sama dengan 5. Dapat titik 5,0. Kemudian titik potong sumbu y, nilai x-nya yang 0. Kita masukkan, maka x-nya 0, y-nya sama dengan 5. Dapat titik yang kedua, yaitu 0,5. Nah, ini untuk titik yang pertama, pertidaksamaan yang pertama. Ini titik yang kedua untuk pertidaksamaan yang kedua. Nah, setelah kita mendapatkan titik potong dari masing-masing garis, selanjutnya kita juga harus mencari titik potong kedua garis. Nah, jadi kalau tadi masing-masing garis, sekarang titik potong untuk kedua garis itu kita mencari pertemuannya atau titik potongnya. Ini disebut dengan titik B. Nah, caranya kita ubah kedua pertidaksamaan tadi menjadi sebuah persamaan. Kemudian kita pakai metode yang sudah Ibu ajarkan. Ada metode eliminasi, ada metode substitusi, ada juga menggunakan metode gabungan. Di sini Ibu menggunakan metode gabungan. Yaitu yang pertama kita eliminasi dulu persamaan 1 dan 2 untuk menghilangkan salah satu variabel. Di sini Ibu menghilangkan y. 2x kurang x dapatnya x, 6 kurang 5 dapatnya 1. Dapatlah nilai x-nya 1. Setelah itu kita substitusikan nilai x yang sudah kita dapat itu ke dalam persamaan. Boleh persamaan 1, boleh persamaan kedua. Nah, di sini Ibu pakai persamaan yang kedua karena dia lebih sederhana. X tambah y sama dengan 5, x-nya 1 ditambah y sama dengan 5, maka y 1 pindah ke sini jadi dikurang, 5 dikurang 1 sama dengan 4, sehingga titik B-nya didapatlah 1,4. Nah, titik B ini adalah titik pertemuan dua garis ya. Nah, sekarang kita masukkan titik-titik tadi masing-masing garis, kemudian titik potong kedua garis ke dalam grafik. Nah, ini grafik yang sudah Ibu gambarkan. Bisa dilihat di sini ada untuk pertidaksamaan yang pertama ini. Tadi titiknya ada apa? Nih, ada 3,0 dan 0,6. Nih, garis yang pertama. Kemudian pertidaksamaan yang kedua ini ada titik 5,0 dan 0,5. Nah, kemudian arsirannya itu kan ke dalam karena tandanya lebih kecil sama dengan ke dalam. Nah, karena dia ada dua garis, maka yang kita ambil itu adalah yang mengenai kedua arsiran. Nah, yang tanda kuning ini dia sudah mengenai dua arsiran, makanya Ibu tandain dia warna kuning. Kemudian, nah titik B, inilah titik B. Titik potong kedua garis. Nah, kemudian kita tentukan titik pojoknya. Titik pojok kita ambil dari yang di titik yang di sekitar daerah himpunan. Nah, di sini ada titik A, yaitu apa? Titik A 0,5 ya. Karena X-nya 0. 0,5. Kemudian titik B ini
1,4. Kemudian titik C di sini 3 X-nya, berarti Y-nya yang 0, berarti 3,0. Kemudian ada titik 0,0. Oke, langkah selanjutnya atau langkah yang terakhir, kita menghitung nilai optimum apa yang ditanya di dalam soal. Nah, kita buat tadi ada titik pojok, ada titik 0, titik A, titik B, titik C. Titik 0 itu koordinatnya di 0,0. Nah, kemudian titik A tadi 0,5, titik B 1,4, titik C 3,0. Kemudian titik-titik ini kan ada nilai X, ada nilai Y-nya. Kita masukkan ke dalam keuntungan fungsi tujuan kita, yaitu fx sama dengan 75.000 X ditambah 60.000 Y. Nah, untuk titik 0,0 berarti X-nya 0, Y-nya 0. Kita masukkan berarti nilainya 0. Kemudian X-nya 0, Y-nya 5. Kita masukkan X-nya 0, Y-nya 5. 5 kali 60.000, 300.000. Kemudian X-nya 1, Y-nya 4. 1 kali 75.000 ditambah 4 kali 60.000. Dapatnya 315.000. Kemudian titik C, X-nya 3, Y-nya 0. Nah, di sini salah tulis nih. Berarti ini X-nya 3 ya, bukan 30. 3 kali 75.000 ditambah 0 kali 60.000. Nah, ini 0, 3 kali 75.000 yaitu 225.000. Nah, karena pertanyaannya adalah berapa kombinasi adonan roti untuk mendapatkan keuntungan maksimal. Nah, keuntungan maksimumnya dulu. Keuntungan maksimumnya kita dapat di 315.000. Ini yang paling besar ya, maksimum. Berarti kita pilih yang paling besar. Nilai maksimum itu nilai yang didapat yang paling besar. Ini yang paling besar. Kemudian kombinasi adonan rotinya kita lihat dari koordinatnya. Ada 1,4 berarti 1x, 4-nya ini Y. Berarti tadi kalau 1 berarti dia itu X. X itu roti basah. Kemudian 4Y berarti roti kering. Sehingga kombinasi adonan roti untuk mendapatkan keuntungan maksimum didapat yaitu dengan 1 adonan roti basah, kemudian 4 adonan roti kering. Karena di sini pertanyaannya bukan nilai maksimumnya, tapi berapakah kombinasi adonan roti untuk mendapatkan keuntungan maksimumnya. Nah, jadi ada 1 adonan roti basah dan 4 adonan roti kering. Oke, mungkin hari ini materi yang Ibu bahas atau soal dan pembahasan yang Ibu bahas cuman ada 1. Semoga satu-satunya soal dan pembahasan yang Ibu berikan ini dapat memperjelas materi kita hari ini. Semoga anak-anak dapat mampu mengerjakan tugas yang nantinya akan Ibu berikan hari ini. Nah, Ibu akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk yang sudah menonton. Jangan lupa di like.